Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Aulia Husnul Nadia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya masih bisa bernapas dan masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Hingga akhirnya saya melakukan kegiatan ini untuk menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman semua. Harapannya semoga dari hasil video ini bisa menimbulkan manfaat kepada banyak orang. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mental health. Nah, mental health ini kebetulan sering terjadi pada anak-anak remaja saat ini. Nah, namun sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu, apa sih itu mental health? Teman-teman, mental health itu adalah salah satu kemampuan diri atau yang namanya mental health itu adalah kesehatan mental yang dimiliki oleh seseorang, yang mana apabila seseorang itu mampu mengelola emosi, mampu menanamkan rasa percaya diri, juga mampu bersosialisasi dengan baik sehingga mereka dapat menimbulkan manfaat kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, serta memiliki vibes yang positif dan bisa menyebarkan auranya gitu. Nah, apabila kalian memiliki ciri-ciri dari beberapa hal tadi yang disebutkan, alhamdulillah berarti kalian memiliki keadaan mental yang sehat. Nah, namun ada juga teman-teman di sini beberapa hal yang menunjukkan kalau misalkan keadaan mental kita itu sedang tidak sehat atau sedang tidak baik-baik saja. Apa saja? Jadi di sini saya akan membahas satu persatu dari perubahan sifat apabila seseorang memiliki gangguan mental. Yang pertama adalah berubahnya pola tidur. Jadi apabila seseorang merasakan perubahan pola tidur dari yang tadinya seharusnya tidur 7 jam atau sampai 6 jam per hari, berubah malah menjadi lebih atau bisa jadi malah menjadi kurang, ataupun waktunya yang berubah, yang biasanya waktunya jam 9 atau sampai subuh sudah tidur, melaksanakan tidur, ini malah jam 9 sampai subuh itu malah bergadang dan akhirnya tidurnya diganti menjadi siang hari. Nah, itu pun tidak baik dan itu termasuk kepada ciri-ciri dari kesehatan rusaknya kesehatan mental. Nah, maka yang kedua ada pula perubahan mood ya. Apabila seseorang merasakan perubahan mood yang sangat cepat. Jadi misalkan kita sekarang merasa bahagia atau kita sekarang merasa ceria gitu, tiba-tiba 1 atau 5 menit ke depan tiba-tiba kita murung. Misalkan di saat kita sedang bahagia 5 atau 10 menit ke depan kita sedih tanpa sebab gitu, tanpa penyebabnya yang jelas. Itu datang dari mood sendiri, kemauan hati sendiri. Nah, itu sudah termasuk kepada ciri-ciri dari kesehatan mental yang kurang baik gitu. Itu baru 2 poin. Yang pertama tadi adalah pola tidur yang berubah. Yang kedua adalah mood yang sering berubah-ubah ya. Lalu yang ketiga, sering sakit-sakitan. Nah, ini berarti hubungannya adalah dengan fisik. Jadi kalau misalkan hati kita tidak baik, lalu pola tidur kita tidak baik, itu pun akan berpengaruh kepada yang namanya kesehatan. Jadi kesehatan di dalam diri pun sama, dia akan merespon yang tidak baik pula. Akhirnya kita sering merasa sakit-sakitan, sering merasa lemah, sering merasa letih, sering merasa lesu gitu dan lain sebagainya. Nah, itu juga patut dipertanyakan karena bisa jadi itu adalah salah satu gejala dari rusaknya mental kita gitu. Karena di balik mental yang sehat ada jiwa yang sehat juga gitu. Nah, makanya kesehatan mental itu juga bisa diiringi dengan
kesehatan raga dan fisik ya. Nah, sebaliknya apabila mental kita sedang rusak, bisa jadi kesehatan kita pun ikut rusak gitu. Lalu yang keempat, ada yang namanya merasa apa ya, kalau zaman sekarang gitu, zaman sekarang itu disebutnya insecure ya, atau sering merasa cemas, sering merasa takut, dan tidak percaya diri gitu. Jadi tidak percaya diri sama sekali kepada dirinya sendiri. Jadi sering merasa kalah dari yang lain, sering merasa tidak bisa, kekurangan rasa syukur, dan yang lain sebagainya. Nah, hal itu apabila sering kita ulang-ulangi, sering kita lakukan, merasa cemas dan lain sebagainya, itu bisa jadi sangat merusak yang namanya mental kita. Karena dari sana kita akan banyak berpikiran negatif dan akan banyak merasa tertekan, akhirnya timbullah yang namanya depresi atau gangguan kesehatan mental. Nah, makanya kepada teman-teman yang suka insecure atau negative thinking, mohon dikurangi agar kesehatan mentalnya tetap terjaga. Nah, itu tadi 4 poin utama ya, 4 poin utama dari ciri-ciri orang yang memiliki kerusakan mental. Baik, yang pertama tadi adalah berubahnya pola tidur. Yang kedua adalah berubahnya mood ya. Yang ketiga adalah kesehatan yang kurang atau sering merasa sakit-sakitan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sering merasa cemas, sering merasa takut atau insecure tadi ya. Nah, itu adalah beberapa ciri. Namun dibalik ada kesehatan jiwa yang kurang baik, ada juga bagaimana gitu. Ada juga cara-cara untuk merawatnya. Jadi kita pun memiliki 5 tips untuk merawat kesehatan mental tersebut, supaya kita termasuk kepada orang-orang yang mentalnya baik, termasuk kepada orang-orang yang memiliki mental health gitu ya. Nah, kita masuk langsung saja teman-teman kepada poin yang pertama dari upaya kita untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, kita harus fokus. Nah, teman-teman, kenapa kita harus fokus? Karena kalau misalkan tidak fokus, kita akan gampang terbawa oleh omongan orang lain. Orang lain berkata A, kita akan mengikuti. Orang lain berkata B, kita akan mengikuti. Sehingga kita tidak memiliki prinsip terhadap diri sendiri. Nah, makanya kita wajib fokus terhadap diri sendiri dan wajib fokus terhadap apa yang harus kita lakukan. Nah, itu bisa membantu kita untuk lebih menenangkan pikiran dan lebih menenangkan hati gitu ya, kalau misalkan kita fokus terhadap apa yang kita lakukan saja dan kepada diri kita saja tanpa memikirkan orang lain. Nah, lalu yang kedua kita ada yang namanya produktif itu memaksimalkan waktu untuk digunakan kepada hal-hal yang baik saja atau kepada hal yang bermanfaat saja. Nah, produktif ini wajib sekali kita lakukan, karena ketika kita melaksanakan produktif atau kita melaksanakan kegiatan sehari-hari secara produktif, itu kita akan merasa bahagia atau merasa kalau diri kita itu memang bermanfaat. Nah, itu bisa menterapi diri kita sendiri secara alami gitu ya, dengan melaksanakan hal-hal yang produktif, supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia dan kita tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan. Oke, itu yang kedua. Lalu sekarang ada yang ketiga. Yang ketiga adalah hidup atau makan makanan yang sehat. Hindari junk food gitu ya. Hindari makanan-makanan yang kurang bergizi untuk diri kita sendiri. Jangan masukkan racun ke dalam diri kita sendiri. Nah, kalau misalkan seperti itu, berarti kita harus memakan makanan yang memang bergizi, sehat dan alami gitu. Untuk apa? Itu untuk menjaga kesehatan kita, lalu untuk menjaga
mental kita juga, agar semua yang ada dalam diri kita itu berproses secara baik. Kalau misalkan makanannya baik, maka kita pun yang di dalam diri kita pun akan baik gitu ya. Nah, jadi yang ketiga itu adalah makan makanan sehat. Nah, lalu yang keempat ada pola tidur teratur. Tadi kebalikan dari yang tadi. Nah, kali ini kita harus tidur dengan teratur. Minimal dari normalnya seseorang itu adalah tidur seseorang itu yang normalnya itu adalah ketika kita tidur jam 9 lalu bangun kembali pada pukul 5 gitu ya. Nah, dengan melaksanakan pola tidur yang seperti itu setiap hari, insya Allah tubuh kita akan sehat dan membantu mental kita juga untuk bertumbuh sehat. Nah, itu yang keempat. Dan sekarang yang terakhir adalah harus sering berolahraga. Kenapa harus sering berolahraga? Karena olahraga itu ternyata penting untuk menjaga kesehatan kita di masa yang akan datang. Nah, kalau misalkan tadi kita hati dan pikiran kita sudah disetting untuk fokus dan untuk produktif agar tidak mencemaskan hal-hal yang lain, maka kita harus didukung dengan kesehatan diri dan fisik kita juga. Seperti contohnya tadi di nomor 3 ada makanan yang sehat dan juga mengatur pola tidur yang baik. Sekarang didukung juga dengan yang namanya olahraga. Nah, itu bisa mendukung secara penuh apa yang dibutuhkan oleh mental kita, apa yang dibutuhkan oleh fisik dan jiwa raga kita. Nah, kalau misalkan teman-teman mengalami hal-hal yang tadi ya, yang sudah dijelaskan, mengalami gejala-gejala dari rusaknya sebuah mental atau rusaknya mental kita, itu bisa langsung hubungi orang profesional. Kalian bisa mengkonsultasikan kepada orang-orang profesional yang di bidang mental. Kalian bisa mencurahkan semua yang kalian rasakan dan kalian juga nanti bisa mendapatkan solusi yang diberikan oleh mereka. Nah, pesan dari saya semoga kita semuanya bisa produktif, bisa fokus, juga bisa melaksanakan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri agar kita tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang sehat pikirannya, sehat mentalnya, juga sehat rohani dan jasmaninya. Seperti itu. Nah, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga dengan video ini kita bisa sama-sama belajar dan bisa sama-sama menerapkan untuk diri kita sendiri agar diri kita lebih sehat ke depannya. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.